Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala al-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat fardhu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberinya rahmat kesehatan, rahmat umur, kasih sayang, dan tak kalah pentingnya rahmat keimanan dan keislaman, sehingga kita dapat bertemu, berkumpul dalam majelis ilmu kita. Atas rahmat kasih sayang dan ridhonya, mudahan semua rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tumpah luah limpah pada kita pada malam hari ini, sehingga kita termasuk umatnya, umat Muhammad yang benar-benar mendapatkan syafaat di dunia ini, sehingga nanti di yaumil akhir terselamatkanlah kita daripada siksa azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita diakan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita berselawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah selawat kita, duduk berdampingan bersama Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat fardhu maghrib Masjid Istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah berada di tanggal berapa Pak? Sampai kita 27 Minggu, Senin, Selasa, Rabu 27, 30. Insyaallah ada yang 29. Insyaallah malam Rabu, malam Kamis, Rabu malam Kamis kita sudah masuk sholat sunat tarawih yang pertama. Artinya hari Kamis sudah puasa Ramadan pertama menurut pengumuman MUI tadi malam. Dalam kacamata tasawuf tak jauh beda apa yang disampaikan puasa asyam menurut kacamata fikih. Kalau fikih membahas masalah tentang rukun, sah syarat puasa, membatalkan makruh, serta subhannya puasa. Dalam kacamata tasawuf, puasa itu baik puasa sunnah maupun puasa wajib dititik kuncikan kepada hal yang menghilangkan pahala puasa. Sudut
kacamata pandang tasawuf. Titik kunci keberhasilan orang yang berpuasa adalah kepada hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Makanya Rasulullah berkata, hadis itu sebetulnya hadis menjurus kepada mendidik manusia, khusus kepada umat Islam, benar-benar menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang Islami. Puasa Ramadan. Makanya Rasulullah bilang, kam bin sholimin laisa lahu asyamu bi syahr Ramadan. Banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar, haus dan dahaga. Kalau sholat, kam min qaimin sholati ad-duha wa nisfu. Banyak orang yang melaksanakan ibadah sholat, qiyamis sholati, mendirikan sholat, tetapi hanya mendapatkan letih dan capek. Itu dia. Jadi ada dua kaum. Bagi siapa? Barang siapa? Nah, makanya setiap ibadah yang dilakukan perlu persiapan yang matang. Apa persiapannya? Adalah ilmu. Ibadah tanpa ilmu, maka ibadahnya sesat. Dalam bahasa hadis, arti sesat, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini mari kita lihat betapa banyaknya orang yang melaksanakan ibadah apa saja, termasuk yang sedang diambang pintu ini adalah masalah Ramadan. Banyak yang mengerjakan sebatas syar'i, artinya kulit saja, makanya tidak mendapatkan hasil yang maksimal dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Terlebih nanti berkaitan dengan sholat. Kita lihat persiapan menyambut Ramadan umat Muhammad ini banyak kali ritualnya. Berapa? Banyak ritualnya, banyak acara yang dikerjakan gitu kan dalam Ramadan. Hebat kali gitu. Seminggu yang lalu kawan saya yang seharusnya sama kami, tapi dia jadi berangkat. Saya tanya, adakah ritual penyambutan Ramadan di Makkahul Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah dan negeri yang diperjalani? Tak ada. Tak ada ritual. Termasuk masalah ziarah. Termasuk masalah ziarah. Nah, jadi apa dasar hukumnya yang dilaksanakan kita di Indonesia ini? Apa dasar hukumnya? Pelaksanaan yang mana? Ziarah. Pelaksanaan yang mana? Makan-makan. Apa itu, Pak? Unggahan. Apa dasar hukumnya? Maka saya buat suatu syarat. Ada dasar hukumnya, sebab ada yang mengatakan tidak ada dasar hukum. Dasar hukumnya adalah umat Islam itu berbuat berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menjadikan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah. Dasar hukum kedua apa? Ilmu. Yang dikerjakan itu berdasarkan ilmu. Kalau sudah ilmu berbicara di depan, maka hasilnya adalah pahala. Tapi kalau pekerjaan itu hanya berdasarkan nafsu dan ikut-ikutan, dosa. Itu dalilnya. Dalil apa lagi? Menyambut Ramadan, ritual yang dilakukan itu, Rasulullah berkata, memang tidak ada dikatakan man shoma Ramadhana punggahan, tidak ada.
Man shoma Ramadana ziarah fil kubur, enggak ada. Apalagi apa dia? Berdasarkan hadis Rasulullah. Apa hadis Rasulullah itu? Man bariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Berangkat dari sini, kegiatan yang dilakukan itu apa itu? Karena Rasulullah bilang, siapa yang bergembira hatinya menyambut kedatangan bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Diharamkan Allah jasadnya disentuh api neraka. Hebat. Berdasarkan inilah para tokoh-tokoh agama zaman dahulu sampai ke nenek moyang kita, sampai kepada kita, dilakukanlah penyambut bulan Ramadan. Saya tadi dari acara ini kemarin, cara punggahan dari masih kenyang nih. Saya bilang saya maghrib harus istiqomah dalam skip. Dari sana tadi jam 6:15, macet di jalan. Pokoknya jadi pembalap dan sebentar. Sampai sini pas saja. Siap acara punggahan. Artinya mereka siap, saya siap dulu. Kena ngejar kembali. Seminggu ini punggah terus. Pokoknya nggak pakai rumah. Pulang dari sini nanti balik ke itu kuning, punggahan juga, badan bisa. Bontot lagi. Itu dia masalahnya sekarang. Setiap kita ini mempunyai permasalahan, tapi permasalahan itu akan tuntas dan selesai apabila tahu kita letakkan ilmunya. Tepatkah sudah sasaran yang dilakukan menyambut Ramadan itu tepat? Karena berasa bergembira. Karena Rasulullah bilang, cuma lagi kegembiraan itu jangan sempat masalah menjadi masalah melanggar syariat. Apa melanggar syariatnya? Apa melanggar syariatnya? Yang dikatakan haramallahu jasadahu ala niran, hati yang mana? Qalbul yang salim. Bagaimana hati yang salim? Qalbul yang salim itu bukan qalbul yang baik atau bukan qalbul yang baik. Hati yang salim itu lapang dia menyambut bulan Ramadan. Tak ada susah gelisah. Mau sakit pun makin gembira dia dengan sakitnya itu datangkan bulan Ramadan. Seperti yang dilakukan para ulama dalam kitab Ifarul Lail. 6 bulan sebelum Ramadan datang, para ulama zaman dahulu itu sudah berdoa, Allahumma sallimna ila Ramadan. Berulang-ulang 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan, Allahumma sallimhu amali Ramadan. Ini doanya. Ya Allah, sampaikan aku, selamatkan aku, sehatkan aku, panjangkan umurku, murahkan rezeki untuk Ramadan 6 bulan akan datang. 6 bulan. Sallimhu ila Ramadan. Ya Allah, panjangkan umurku, siapkan jasmaniku, terima amal ibadahku untuk Ramadan yang telah berlalu. 6 bulan lagi. Itu ulama zaman dulu. Sekarang 2 bulan sebelum Ramadan baru doa. Betul Pak? Apa doanya? Allahumma barik lana bi Rajab dan Sya'ban. Rajab Sya'ban aja. Jadi sebelum Rajab apa? Muharram, Safar enggak dianggap. Ulama dulu tidak. Jumadil awal, Jumadil akhir, Rabiul awal, Jumadil akhir, Rajab, Muharram, Safar udah mulai. Habis Ramadan masuk Idul Fitri, Syawal, doa lagi sallimu ila Ramadan. Ya Allah, terimalah amal ibadah bulan Ramadan yang baru berlalu dan sampaikan aku lagi Ramadan akan datang. Wah, makanya ulama-ulama tuh sangat agung, mengagungkan bulan Ramadan. Apa sebabnya? Bukan katanya karena Ramadan itu adalah tamu yang mengagungkan, Jadi rahmah, berkah, maghfirah yang dibawa Ramadan itu diberikan kepada yang mengagungkan. Siapa yang mengagungkan? Yang berpenggahan. Mengagungkan kan?
Ini dapat rahmat ini, rahmatnya. Dapat berkahnya. Satu lagi yang ziarah dapat rahmat dan berkah. Tetapi ketiga tak dapat. Apa ketiga Pak? Rahmat, berkah. Yang ketiga apa? Itqu minan nar. Maghfirahnya gak dapat. Maghfirah gak dapat. Rahmatnya bukan limpah semua tuh. Rahmat kasih sayang terus. Pakai pin aja umumkan datang semua itu. Itulah rahmatnya kurang. Pecel. Jadi panggang, ikan panggang, ayam panggang, rahmat tuh makannya. Yang bersedekah itu gak tanggung-tanggung kepalanya. Dengan rahmatnya Ramadan, berkahnya Ramadan. Tetapi yang ketiga, maghfirah Ramadan, banyak yang tak mendapat. Sebab salah satu hadiah Ramadan itu adalah man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh ikhlas karena Allah, ghufira lahu, diampuni Allah baginya dosa-dosa yang telah lalu. Ini dia dosa yang ringan. Buang huruf S jadi apa? Dosa buang huruf S jadi doa. Perbanyaklah doa dalam bulan Ramadan. Bagaimana doanya? Doa melalui ibadah. Perbanyaklah ibadah dalam bulan Ramadan. Apa ibadahnya? Kita luruskan. Ibadah al-awwali wa hasikutu yang paling utama adalah sholat. Ibadah utama itu sholat dan menduduki peringkat kedua setelah syahadat dalam hukum agama. Di sini tadi saya bilang tuh tak dapat rahmat yang ketiga, keampunan. Makanya banyak ibadah mengataskan nama ibadah, tapi hanya sekedar ikut-ikutan tanpa ilmu. Contohnya. Contohnya. Saya bilang tadi malam di air bersih, saya bilang capek pergi ziarah ke makam. Mohon maaf. Ziarah, takziah, silaturahmi sama. Cuma lagi kalau takziah biasanya ditujukan pada siapa? Orang yang sudah. Kalau ziarah ke makam. Kalau silaturahmi sama yang masih itu. Dia sama. Apa itu? Artinya berkunjung. Itu dia. 3 kata beda tempat. Sama tapi tak serupa. Kenapa saya bilang tadi malam di daerah Persimpangan? Tak usah kamu datang ke ziarah kuburan orang tuamu. Kenapa Ustaz? Tapi itu orang itu pikir semua. Ada apa di situ? Untuk nyamper Ramadan tak ada dalil. Tapi jangan dalil untuk berziarah ada. Menyamper Ramadan tak ada. Kenapa tak boleh? Kenapa tak usah? Capek. Yang diharapkan itu apa? Dari orang yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang diharapkan itu apa? Doa. Apa syarat ijabah doa? Viralkan ini. Apa syarat doa itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa syarat ibadah kita itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Punya syarat. Gak ada yang punya syarat dalam hidup ini. Ada rukun, ada hukum. Kalau mau dijabah doa kita, syaratnya apa? Jangan-jangan pergi ke sana bawa apa itu? Yasin, air, kembang, kan itu. Jangan-jangan ke sana pegang Yasin nggak pakai wudu. Betul? Dari pajak, dari tua, yuk, sambilan yuk. Nanti pulang singgah ya. Kemana? Ke makam. Nggak pakai itu. Jam berapa dia ke pajak?
Ijabahnya doa itu adalah melalui ibadah. Ibadah yang mana? Sholat. Datang ziarah ke kuburan, ke makam, mendatangi orang yang telah berpulang rahmatullah, orang tua kita bilang. Sementara yang mendatangi itu adalah anak, suami atau istri atau suami tidak sholat. Mana doanya? Maka saya bilang lebih afdal ambil air wudu, selesai sholat zuhur, selesai sholat asar, selesai sholat maghrib, isya dan subuh. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gak ngerti, gak iso ngosoro. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosaku yang telah lalu, yang telah akan datang, jasmani rohani, zahir dan batin, dan ampuni ya Allah dosa-dosa kedua orang tuaku. Apabila bagusan di depan saja, di atas saja. Kalau perkara doa, ini datang ke tanah wakaf, datang ke Batu Nisan, nggak pakai wudhu, baca yasin, doa, nggak sholat, sama aja, capek. Dan tidak dipahami makna ziarah itu apa? Disunahkan, bukan wajib, disunahkan. Ghairu muakkad. Disunahkan berziarah itu adalah mengingat, mengenang sesuai dengan kata masuk ke dalam makam. Apa ucapan kita ke dalam makam? Assalamualaikum ya ahli. Ujungnya apa? Ujungnya apa? Insyaallah minal. Insyaallah aku akan menyusul. Itu maknanya ziarah itu mengenang. Mengenang apa? Mengenang jasad diangkat seperti ini. Maka banyaklah beristighfar dan beribadah kepada Allah. Makanya ada suatu kalian mengatakan, tak ada itu. Bid'ah itu ziarah itu. Ada yang menyampaikan seperti itu. Tapi apa? Sunnah Rasulullah, ziarah boleh. Untuk mengenang bahwasanya diri kita akan seperti itu, maka bertobatlah. Itulah makna ziarah. Nah, jadi boleh silakan. Tapi tuntunan syarat yang pertama itu adalah sholat ibadah. Satu. Yang kedua, dalam menyambut bulan Ramadan, tuntunannya adalah bersihkan, toharoh. Mau ibadah apapun, toharoh yang pertama. Maka kajian tasawuf yang paling titik kunci adalah toharoh. Miftahus sholat at-toharoh, miftahus siyam at-toharoh. Anak kunci sholat, anak kunci ibadah apapun adalah toharoh. Apa toharohnya? Pertama, dalam puasa Ramadan, hablum minallah, hablum minan nas. Imana wa ihtisaba, ghufrana ma taqaddama min dzambi. Harus bersih. Hablum minallah. Kalau dengan Allah istighfar, taubatan nasuha. Hablum minan nas. Kalau nggak selesai, inilah puasa yang mendapatkan lapar dan dahaga. Ya Bu, ada berapa orang ibu ini? Calon ibu-ibu banyak. Ibu-ibunya udah ada sedikit, calon ibu-ibu banyak. Hablum minan nas saya selesaikan Bu. Apa hablum minan nas? Tidak ada dusta di antara kita. Kalau masih ada SKT bulan Ramadan, udahlah. Pagi-pagi tempat aja lah, nggak usah lagi, nggak usah puasa. Kalau masih ada SKT, masih ada penyakit hati yang 9 itu, iri, dengki, apa lagi? Iri, dengki, ujub, sum'ah, sombong, takabur. Kalau masih ada itu, gagal. Makanya puasa itu Pak, kalau dilihat
dari filsafatnya ada 5 orang yang berpuasa. Pertama, orang yang celaka. Siapakah orang yang celaka itu? Umat Muhammad yang tidak mau tahu dengan ibadah, termasuk ibadah Ramadan. Mau terawih lah, mau bugahan lah, mau puasa lah. Yang penting pagi-pagi orang danan dia bisa jangan sana, jangan sini, merokok sana, merokok sini. Gak mau tahu dia, tapi dia mau diperhatikan. Dia tidak mau memperhatikan, tapi mau perhatikan. Kapan? Ini agak susah. Gak mau tahu dengan masjid, gak mau tahu dengan urusan kegiatan agama, tapi dia mau diperhatikan. Kapan, Pak? Setelah inilah, coba ada kayak gitu, urus sendiri, urus sendiri, mandi sendiri, makan sendiri. Inilah, ini orang celaka nih. Ada yang kedua, tipenya meninggal Ramadan itu digelar dengan 4. Yang kedua, Ramadanium. Siapakah Muhammad yang Ramadanium itu? Itu tadi, yang masih mempunyai sifat tak baik, masih memiliki hati yang tak baik, qalbul marid, hati yang sakit. Siapa itu Ramadanium? Namanya pengikut Ramadan. Banyak nih, tapi nanti masa jadi begitu. Jangan, ya Pak. Pak Awal jangan. Masa tunjuk, tengok aja. Begitu nampak nih, alhamdulillah. Kenali tak selamat tak nampak. Biasa, tapi nggak tahu saya karena saya nggak kena malam pertama sini. Saya nanti malam udah di bawah 20. Di malam ke-10 itu nampak tuh Ramadanium nampak di malam ke-10. Apa itu? Jangan dia di saf terdepan sholat tarawih. Di malam ke-10 di saf kedua dia. Di malam ke-15 saf ketiga dia. Di habis malam 15 di mana saf dia nggak tahu lagi. Itu Ramadan itu. Namanya apa? Pengikut Ramadan. Datang Ramadan. Datang dia. Ikut dia. Apa kegiatan Ramadan ikut dia? Alhamdulillah. Orang tadarusan minimalnya lebihnya baru. Itu Ramadan itu. Orang ziarah dia juara. Orang nanti diumumkan apa bunga. Kita akan mengadakan bunga dari aku. Wah. Ini habis Ramadan namanya ngikut, ya ikut aja. Habis Ramadan begini ya begini. Selamat tinggal istiqomah. Gak ada lagi dengan kegiatan ibadah. Kembali mulai seperti semula. Tunggu aku, tunggu kau Ramadan tahun depan. Nah itulah istilah bahasanya. Gak ada, itu Ramadannya itu sia-sia juga. Golongan yang ketiga ada namanya tarbiyah Ramadan. Nah ini minimal kita di sini tarbiyah Ramadan. Apa itu tarbiyah? Itu artinya pendidikan, mendidik. Ada namanya fakultas tarbiyah pada zaman saya. Tempat mendidik ilmu, menimba ilmu. Masuk ke dalam bulan Ramadan. Wah. Selama ini memang aktif, boleh dikatakan aktif ya. Karena rajin juga ke masjid, sholat. Insya Allah dikerjakan, ibadah-ibadahnya dikerjakan. Tetapi dalam Ramadan, karena untuk mendapatkan maghfirah ampunan dosa itu terjaga. Apalagi jemaah dia yakin, khusyuk dalam beribadah, dia tuntut ilmu. Ini tarbiyah Ramadan. Berhasil dia dibina, digembleng, dididik di dalam kancah Ramadan, sehingga akhirnya habis Ramadan menjadilah dia orang yang tercipta. Surah Al-Baqarah 185. La'allakum tattaqun. Tarbiyah Ramadan. Yang keempat namanya Rabbani Ramadan. Siapa itu? Ini orang yang sudah istiqomah. Gak
Maulidnya macam-macam memang. Tanda Ramadan itu dia sudah aktif, sudah istiqomah dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minimal kita berada di level ketiga. Insya Allah masuk kita ke level keempat. Ngaku subhanallah itu nggak ada lagi. Tarbiyah Ramadan Rabbaniyah Ramadan. Tapi kalau Ramadaniyun, ini kalau ada seperti itu, saudara-saudara kita, tolong kita bantu. Sebab itu tugas kita bersama. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah? Nah, ini tipe yang hasil dari kemerdekaan Ramadan. Kembali kita ke awal, hasil Ramadan itu menciptakan umat Muhammad yang benar-benar Islami. Tarbiyah Ramadan, hasilnya dari tarbiyah Ramadan. Di mana penggemblengannya yang menghilangkan pahala puasa itu berhasil menghilangkan pahala, melaksanakan penghilangan pahala puasa itu, insya Allah jadilah umat Muhammad yang Rabbaniyun. Apa yang menghilangkan pahala puasa? Al-Kadhib. Apa itu Al-Kadhib? Pendusta. Ini kaji-kajian bulan-bulan. Dan kebetulan penutup di malam untuk Ramadan. Coba ya. Untuk masuk Ramadan. Kalau yang membatalkan gampang. Gampang saya bilang. Kenapa? Sudah ditarbiyah dia. Nafsunya sudah tarbiyah. Tapi nafsu itu kan ada berapa titik dalam kajian tasawuf? Paling tidak ada dua. Nafsu jasmani, nafsu rohani. Al-Kadhib, pembohong. Orang yang sudah berpuasa, dia tidak menjadi umat Muhammad pembohong. Kita buka sedikit. Di mana letak pembohongnya Islam umat Muhammad itu? Kalau yang membatalkan pahala puasa, dia berbohong, perkataannya tidak sesuai dengan perbuatan, sesuai dengan surah Al-Asr itu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Jadi sebenarnya sasaran ibadah puasa ini selain menahan hawa nafsu tidak berbohong, tetapi menciptakan umat Muhammad yang benar-benar jujur, keras. Kalau kita apa namanya itu bagi 100 coba, ini saya tidak bisa apa namanya hasil apa? Survei, ya Bu Fitri. Hasil survei membuktikan berapa jumlah penduduk Muslim Indonesia terbesar 180% umat Muslim terbesar di Indonesia. Kalau disurvei oleh pemilih 100, paling yang kena survei masuk dalam survei sampai 30%. Kalau berbicara hasil daripada umat puasa Ramadan, kenapa? Menunjukkan kejujuran dia itu Islam. Itu yang banyak gagal. Contoh, kalau dia benar mengaku dirinya Islam, dia akan melaksanakan syariat Islam. Di mana syariat Islam itu di Al-Quranul Karim, di Sunnah Rasulullah SAW. Disitulah syariat Islam. Ternyata hasil survei mengatakan dia mengaku Islam, tingkah lakunya, perbuatannya, perkataannya, baik zahir dan batin tidak menunjukkan berpakaiannya tidak Islam, hartanya tidak dari Islam, ucapannya tidak Islam. Ini yang banyak. Maka di mana digambeng? Di puasa. Tahan, kembali kepada tasawuf, tahan nafsu. Maaf Bapak, Ibu, beginilah kaji. Ini kaji tidak kau kaji biasa dulu, batal puasa enggak. Bagaimana menciptakan benar-benar dia Islam?
Dari depan rumah saya, yang sudah pernah ke sana, depan rumah saya itu ke lapangan bola ini. Unggahannya Pak, unggahannya 14 speaker yang berapa kuat besar segini diperbuat segini diperbuat tinggi 4 sampai kedengaran ke Masjid Al-Fatihah. Acara apa saya bilang? Acara unggahan. 85% adalah kaum Hawa. Siapa itu kaum Hawa? Wanita, kaum tunggangan. Yang selebihnya sedikitnya itu adalah laki-laki. Pakai baju kaos, baju senam. Itu acara unggahan. Di mana itu dapat contohnya itu? Sampai tadi menjelang lewat asar. Karena ada main bola buka dari mulai sebelum Jumat. Itulah dunia perawatan. Ibu-ibu pakaian training dengan lagu yang melanggar syariat. Inilah contoh tak. Yang contoh Islam yang gagal. Itu gagal Islam. Sholat zuhurnya lewat, asarnya lewat, ini pagi jelas lewat. Kadang-kadang mereka kuburan lagi, ya. Nah, tipe-tipe seperti ini yang ditangisi oleh Rasulullah SAW. Berpuasa pun seperti itu tidak akan berhasil. Viralkan itu, ibu-ibu viralkan itu, karena orang ibu yang banyak itu. Kalau berpuasa masih mengotori jasmani, tak berhasil puasa. Termasuklah dia al-kadzib, pembohong itu. Apalagi pembohong yang nyata. Yang syirik itu membohongi dirinya dengan Allah. Mana yang nyata? Ada membohongi sesama. Membohongi sesama. Ibu bohong sama bapak, bapak bohong sama ibu. Tak sah puasanya itu. Sah puasanya, pahala tak ada. Sebab tidak batal, bahkan minum, tidak berhubungan, nggak batal. Tapi pahala puasa nggak ada. Mau ibu contoh bohong sama bapak? Mau contoh nggak? Gara-gara pulus. Saya mau pulus. Apa itu pulus? Uang gara-gara itu. Dan Ramadan ini seminggu lagi. 1 hari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan kasih bapak 2 juta. 2 juta kasih bapak. Dan dari mana uang itu nggak tahu. Selama ini sebulan 500. Ini 2 minggu, seminggu sebelum Ramadan kasih 2 juta. Datang ibu nggak nanya dari mana, yang penting aman. Udah 3 hari setelah puasa, bapak nanya, langsung ngatiin tadi, mau nambah, Bu, masih adakah uang belanja kita? Datang ibu jawab, mesti Pak. Bapaknya bingung, 2 juta kasih ibu, untuk apa ya? Udah bohong. Bapaknya menolong ini, waktu buka nih. Makan 2 juta seminggu kok, makanannya pecah. Minumannya cendol, sabun, rendang jengkol. Kalau pun ada kikil, sisa waktu munggah. Entek 2 juta, entek Pak. Waduh, gak jujur. Padahal baru habis 1 juta. Yang 1 juta tadi masuk, nyimpan ngelim. Tujuannya itu apa? Karena udah bisi-bisi sama kawan tetangga sebelah. Misalkan itu ada baju lebaran harga bajunya 2 juta. Buat jujur sama bapak kenapa? Kata ibu itu, aku kepikir loh baju yang sana itu harganya 2 juta loh Pak. Untuk baju lebaran kali ini. Anak-anak harga 50.000 bilang apa? Walah, ini mama opo gitu.
suka pakai baru-baru. Ya kami ini kan jangan pakai baju baru ya Pak. Sehingga koyak-koyak juga dipakai gitu. Kondangannya baju batik yang dari mantan yang dulu ya kan Pak. Jangan beli baju. Sepatu aja saya sepatu tugas saya. 2 kampus itu 5 tahun nggak tukar. Di rumah tiap minggu tuh sepatu. Jujur aja kenapa? Itu nggak ada tuh pahala puasanya itu. Terus terang, itu contoh kecil. Kalau pulang Pak dari manapun ya dari mana ya jujur aja lah. Karena puasa itu adalah melatih kejujuran. Itu lagi. Jujur mengakui Islam itu. Berhasillah para puasa. Yang kedua, menghilangkan pahala puasa adalah ribah atau fitnah. Tahan, hifzul lisan kata Rasulullah, rindu surga kepadanya yang mampu menjaga lisan. Makanya orang berpuasa itu tidak banyak ngoceh. Tidak seperti yang di televisi itu, hancur kita buat. Nonton kita termasuk kita subahan di situ. Tidak-tidaknya kita ketawa mengiyakan apa yang diribahkan mereka. 3, yang menghilangkan pahala puasa adalah namimah, adu domba. Ini zamannya ini. Zamannya hati-hati. Kita yang berpuasa jangan ikut-ikutan. Kalau habis puasa, ya enggak juga. Karena kita sudah bersih dan kotorin lagi. Apapun ceritanya kotor setelah Ramadan itu jangan kerja lagi. Berhasillah puasanya. Itulah namanya tadi tarbiyah Ramadan, Rabbaniyah. Hati-hati nih. Yang kelompok A mengatakan gini, yang kelompok G mengatakan gini, yang kelompok B mengatakan gini. Nggak ada yang benar. Semua mereka benar. Awalnya salah, padahal awalnya tersiksa. Dalam mereka yang ribut awalnya kejepit. Betul bu? Yang terbakar mereka yang bakar awal itu susah. Hati-hati. Jempol dijaga sama bulan puasa. Kenapa jempol dijaga? Karena pegang api terus. Klik, klik, klik. Dan tidak oke. Hati-hati. Puasa itu membersihkan jasmani dan rohani. Habis Ramadan, tarbiyah Ramadan Rabbaniyah. Namimah, adu domba. Yang keempat, menghilangkan pahala puasa itu apa? Sumpah palsu. Hati-hati. Makanya di malam Jumat yang lewat di Starland Kolonia saya bilang, kebetulan situ dulu pula yang pernah bersumpah. Kecuali udah pensiun. Banyak orang pensiun berdoa, ya Allah, apabila aku sudah pensiun, aku akan bertobat. Ternyata enggak juga. Banyak hadir pula di situ malam itu. Kalau cuma yang lewat Starbucks. Kenapa saya bilang siapa yang pernah disumpah di atas kepala dengan Al-Quranul Karim tidak bertobat sampai malam ini, tunggu aja Allah Subhanahu Wa Taala. Mana bertobatnya? Berdoalah kepada Allah, ya Allah panjangkan umurku, masuk dalam Ramadan aku bertobat menjadi Rabbaniyah, hambamu yang bertobat kepada. Kenapa? Berapa tahun dia di atas sumpah kepala? Ternyata dalam proses perjalanan hidupnya sampai dia pensiun dilanggar sumpah Al-Quranul Karim. Jadi, ya kalau dipanjangkan Allah umurnya sampai pensiun. Kalau enggak, maka terjadilah yang haram menjadi halal, halal menjadi haram. Itu yang menjadi tren zaman sekarang. 4, yang kelima menghilangkan pahala puasa itu adalah memandang dengan nafsu syahwat. Jadi 5 hal ini inilah kunci menurut ajaran tasawuf berhasilnya seorang hamba Allah umat Muhammad dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Cara lain. Maka tuntutlah ilmu di dalam Ramadan itu dengan namanya tarbiyah Ramadan. Yang kedua, menyelamatkannya adalah dengan ilmu. Kalau pertama dengan istiqomah kepada Allah, menjalankan dengan Ramadan itu. Yang kedua dengan ilmu, itulah hikmah. Belajar terus untuk ilmu. Ibadah apapun, termasuk ibadah yang sedang dapat pintu ini. Jadi alhamdulillah saya sudah dapat bocoran selama 1 bulan banyak majelis ilmu di Istiqomah, berbagai macam ilmu. Jangan ada yang tidak menuntut. Sebab apa? Dalam bulan Ramadan itu ada satu ibadah yang sangat mulia, tidak ada terdapat dari bulan yang lain.
Hadis Rasulullah dari Sayyidina Ali radhiyallahu berkata, itulah ibadah yang mulia, salah satu ibadah yang bulan Ramadan. Ibadah apa itu, Pak? Sunnah dikerjakan di malam hari. Sholat tarawih. Apa itu? Tengok nanti. Mana Ramadan nampak? Mana sholat sunnah tarawih? Mana contohnya mulianya sholat sunnah tarawih? Kita berapa? Lupa saya, Pak. 11 ya? Ayo Pak Is 23. Kalau lain rumah saya tadi merawat 43. 43 masuk 5 manis. 43 Pak. Sekarang mulai habis sisa. Tapi saya udah 2 tahun kayak itu. Karena pandangnya ada banyak, karena banyak di daerah sini. Kita izin. 43 Pak. Karena sama pernah 43. Pulang jam 2 besok masuk sahur. 11. Apa kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali? Orang yang bersolat sunnah tarawih, contoh malam pertama dia yang sholat sunnah, diampuni Allah dosanya bagian yang baru lahir. Mana dia dapat itu? Sedangkan sholat bakar tidak seperti itu. Siapa yang sholat sunnah tarawih di malam kedua, dia sholat sunnah tarawih, dosa diampuni, dan dosa kedua ibu bapaknya diampuni. Apa capek-capek penjara tadi? Kalau kita mau kaji seperti itu, tengok nanti di Rabu terakhir banyak yang nggak sholat sunnah tarawih, bahkan ada yang tidak sholat wajib gara-gara sibuk ziarah. Perhatikan, pegang omongan saya. Inilah yang berbuat tanpa ilmunya ikut-ikutan. Viralkan itu, sampaikan, nasihatkan. Bahasa viral itu sampaikan yang hak itu, tugas kita itu, Pak. Karena itu saudara kita, termasuk korin yang terdekat dengan kita. Selamat kita dunia akhirat bersama-sama dia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita. Mana tugasnya? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu tugas kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah sampaikan kita untuk bertemu dengan Ramadan ini, sehingga Ramadan tahun ini dapat kita jalani dengan iman, sabar dan ilmu. Allah ampuni dosa kita selama Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah mengampun kepada Bapak Ibu teman selama ini mungkin saya sebelum puasa Ramadan ini berbicara di sini terdapat kekurangan kesilapan sebagai Allah dalam penyampaian. Mohon maaf yang sebaik-banyaknya. Insyaallah atas izin Allah kita bertemu kembali di masa yang akan datang. Bila dapat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma li alaika dhakirin wa li na'maika syakirin wa ala qadaika wa balaika minas sabirin ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah fi Sya'ban. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah fi Ramadan. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah was-sihah was-salamah fi dunya wal akhirah bi barakati syahr Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan. Allahumma sallim ila Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna fi shahr Ramadan bi jamaah masjid istiqamah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana wa niyatana wa maqsudana wa hajatana bil jamaah masjid istiqamah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.